Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya pada materi ke-8, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah. Ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah yaitu berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, yaitu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Yang keempat, unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yaitu subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Selanjutnya, jenis-jenis dan tarif daerah. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenis masing-masingnya. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pajak provinsi. Pajak provinsi itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dan yang kelima, yaitu pajak rokok. Selanjutnya, pada pajak kabupaten atau kota, yaitu ada beberapa diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah atau atas bangunan. Selanjutnya, apa sih retribusi daerah? Retribusi daerah yaitu menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan umum. Jenis-jenis restribusi daerah berdasarkan tarifnya, yaitu restribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU nomor 28 tahun 2009, yaitu restribusi jasa umum, restribusi jasa usaha, dan restribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pemungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian yang meliputi yang pertama retribusi pelayanan kesehatan untuk pemungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Yang kedua retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pemungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga yaitu retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil untuk pemungutan atas pelayanan KTP. Yang keempat, retribusi pemakanan dan pengabuan mayat untuk pemungutan atas pelayanan pemakaman. Yang kelima yaitu retribusi pelayanan parkir untuk pemungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tarif yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dari pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Selanjutnya, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi ke dalam 11 bagian, diantaranya retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang kedua retribusi pasar grosir atau pertokoan, yang ketiga retribusi tempat pelelangan, yang keempat retribusi terminal, yang kelima yaitu retribusi tempat penginapan. Terakhir yaitu retribusi perizinan tertentu, merupakan pemungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB, yang kedua retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yang ketiga retribusi izin gangguan untuk pemungutan atas pelayanan pemberian izin, yang keempat retribusi izin trayek untuk pemungutan atas perizinan usaha penyediaan pelayanan angkutan penumpang, yang kelima retribusi izin usaha periklanan, yang keenam retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau INTA. Itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.